Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mudah diucapkan tapi sukar dilakukan. Goal dari khotbah saya adalah mengajar saudara mengapa kita harus taat dan apa keuntungan dari ketaatan. Saya beri judul School of Obedience atau sekolah ketaatan. Gurunya Yesus dan kita adalah muridnya. Ketaatan adalah proses seumur hidup. Ada orang hari ini taat, besok belum tentu. Ketaatan adalah mengikuti apa maunya Tuhan dengan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Kalau saudara cuma mengikuti caranya tapi tidak waktunya, itu tetap ketidaktaatan. Kalau saudara mengikuti waktunya tapi tidak caranya, itu bukan ketaatan. Ketaatan adalah melakukan apa yang Tuhan mau dengan cara Tuhan dan waktunya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, cara Tuhan dan waktunya Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu, izinkan saya tidak akan pernah mengajar saudara taat untuk get something from God. Taat untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Dalam istilah psikolog Bapak Ibu ada 5 love language atau 5 bahasa cinta. Dari Dr. Gary Chapman, seorang pendidik dan seorang pendeta. Disebut ada namanya physical touch, ada yang namanya quality time, word of affirmation, give, act of service. Itu adalah bahasa cinta antara suami dan istri. Ada suami yang bahasa cintanya physical touch. Yaitu apa Pak Pendeta? Suka dielus-elus. Suka disayang-sayang. Ada istri yang bahasa cintanya act of service. Apa itu Pak Pendeta? Suka dilayanin. Dikasih kado. Dikasih emas 1 ton. Dikasih sound horeng. Dan seterusnya. Tetapi bahasa cinta kita sama Tuhan itu apa? Kapan saya bisa bilang saya cinta Tuhan? Kapan saya bisa bilang saya ini pengikut yang setia sama Tuhan? Kapan saya bisa klaim bahwa saya adalah follower of Jesus? Apa yang menjadi indikator dari bukti saya cinta Tuhan? Indikator dari bukti bahwa kita cinta Tuhan adalah ketaatan. Obedience is God's love language. Ketaatan adalah bahasa cintanya Tuhan. Obedience does not produce love. Ketaatan tidak memproduksi cinta. Tapi love produce obedience. Tapi cinta memproduksi ketaatan. Saya ulang lagi, ketaatan tidak memproduksi cinta. Tetapi cinta akan menghasilkan ketaatan. Kalau saudara cinta sama istrimu, kamu akan jaga badanmu, jaga kesehatanmu. Karena kamu nggak mau mati muda. Kalau kamu cinta sama suamimu, kamu akan jaga kesetiaanmu. Bukan cuma di mulut, ucap janji nikah cuma 5 menit. Tapi menjaga kesetiaan itu seumur hidup. Semua yang sudah menikah katakan, jomblo dengar baik-baik Jo. Jangan salah pilih. Karena salah menikah, neraka di bumi. Itu yang diam semua udah salah menikah apa gimana? Salah menikah neraka di bumi. Mari kita akan belajar Yohanes 14 ayat yang ke-21. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1 ya. Dialah yang dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dan aku pun dan aku menyatakan apa? Jadi jelas Allah melihat kasih itu indikatornya adalah melakukan, memegang dan melakukan. Jadi jangan bilang kamu anak Tuhan tapi kamu gak mau ngampunin. Kamu bukan anak Tuhan. Jangan bilang kamu anak Tuhan tapi kamu gak mau taat sama firman Allah. Kamu bukan anak Tuhan. Indikator ketaatan adalah indikator kita cinta Tuhan apa tidak. Katakan amin dulu saudara. Nah mari kita akan belajar ada 3 kebenaran yang saya bagikan sama saudara. Doa saya pulang dari tempat ini saudara diberkati Tuhan. School of Obedience. Yang pertama, catat dalam catatan saudara. Kenapa saya perlu taat? Yang pertama karena obedience is a form of intimacy. Karena ketaatan adalah hasil dari kedekatan. Ketaatan adalah bukti dari keintiman. Karena keintiman akan menghasilkan apa? Ketaatan. Orang tuh kalau intim sama Tuhan pasti mudah untuk taat. Kenapa? Karena ketika kita intim, kita dekat. Ketika kita dekat akan menghasilkan pengenalan. Ketika kita kenal, it's easy for us untuk taat. Kenapa kamu gak taat sama Tuhan? Karena mungkin kamu gak kenal Tuhan.
Kenapa kamu susah untuk mengampuni? Karena kamu mungkin berpikir Tuhan nggak ngerti perasaan kamu. Kenapa kamu susah untuk memberi? Karena kamu pikir Tuhan pengen kamu susah dan seterusnya. Pengenalan akan Tuhan akan memudahkan rasio ketaatan kita. Kenapa saudara bisa pergi ke dokter? Kenal juga enggak. Follow-followan di Instagram juga enggak. Tahu dia sekolah mabuk apa enggak atau main apa enggak. Tapi ketika dia kasih obat, dia kasih obat. Yang ini makan sebelum minum makan nasi, yang ini harus habis, yang ini harus begini. Sehari 3 kali tebus di apotek. Tanpa banyak tanya kita tebus dan kita lakukan seminggu tanpa telat. Kenal juga enggak? Kenapa saudara diam terus? Saya memang udah lama gak muncul di sini. Tapi I love you. Bilang love me back dong. Saya pendeta yang posesif ini. Kenapa kamu kalau sama dokter kenal sama enggak tapi taat? Kenapa kamu naik pesawat bisa duduk di bangku pesawat, pesawat belum take off. Kamu udah WA keluargamu yang menjemput bilang papa nyampe 10.30. Padahal kenal juga enggak sama pilotnya. Pilotnya bisa ada apa enggak, tapi kita enggak perlu tahu siapa pilotnya. Tapi karena kita kenal maskapai ini pasti bertanggung jawab. Kita kenal dokter ini pasti bertanggung jawab. Kenapa kamu enggak bisa taat? Karena kamu enggak kenal Tuhan. Kenapa kamu nggak jawab saya? Karena kamu nggak kenal saya. Pengenalan akan Tuhan, ketaatan akan memudahkan kita kalau kita kenal sama Tuhan. That's why 2 Timotius 1 ayat yang ke-12 bilang demikian. Mari sama-sama kita baca. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12 kita baca dengan semangat 4, 5, 3, 2, iya. Tetapi karena aku kepada siapa aku dan aku yakin bahwa dia apa? Memeliharakan apa yang telah hingga pada hari. Paulus enggak bilang Paulus enggak berkata kepada apa yang saya percaya. Tapi Paulus berkata kepada siapa aku percaya. Kenapa Paulus bisa kuat menghadapi yang namanya kapal karam, dipatuk ular, diderai oleh yang namanya cambuk, dipancung kepalanya. Apa yang membuat Paulus kuat? Kata kuncinya, aku tahu kepada siapa aku percaya. Amin. Ini yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Goa Adulam. Ketika dia dikejar oleh Raja Saul. Dalam pengejarannya, dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8, Daud bilang demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang apa? Saudara bisa baca gak secara terminologi bahasa Indonesia, ayat ini salah. Harusnya lihat dulu, baru apa? Kecap, betul tidak? Baru lihat dulu, baru kita bisa kecap. Tapi Daud sedang bilang begini, kalau kamu kenal sama Tuhan, maka kamu dapat melihat Tuhan. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu dapat melihat Tuhan di tengah fitnah yang mendera kamu. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu dapat melihat Tuhan di tengah kekurangan ekonomi kamu. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu dapat melihat Tuhan di tengah tantangan yang sedang menghantam hidup saudara. Makanya Daud bilang dengan sangat baik, kecaplah dan lihatlah. Dalam pengejaran musuh-musuhnya, Daud berkata dengan very firm, dengan yakin, solid foundation. Suatu hari ada seorang pengamen cilik bernyanyi di sebuah restoran di malam-malam. Nyanyinya lagu yang kita sering dengar, tapi nyanyinya lain daripada yang lain. Pengamen tersebut bernyanyi seperti demikian. Bintang kecil katanya di langit yang biru katanya. Sangat banyak katanya menghias angkasa. Aku ingin, nanti belum. Diam dan menari jauh tinggi ke tempat. Semua yang dengar kaget. Kok katanya? Ternyata ketika ditengok, ternyata pengamennya buta. Makanya ketika dia nyanyi bintang kecil, dia nggak lihat. Makanya dia bilang katanya. Di langit yang biru, katanya. Itu pasti nggak di Jakarta.
Di Jakarta pekat semua. Polusi. Karena pengamen cilik gak tahu. Pengenalan yang baik akan menentukan rasio ketenangan diri kita. Pengenalan yang baik akan membuat kita tenang. Kenapa saudara kalau saudara pengen bangun rumah, bayar arsitek yang mahal, saudara bisa tidur nyenyak karena saudara kenal. Arsitek itu gak akan rugiin saudara. Betul apa tidak? Saya pengen saudara mengerti kebenaran ini. Saya pengen saudara memahami bahwa ketaatan yang ingin saya ajarkan bukan supaya get something. Tapi kita taat karena kita mencintai Tuhan. Bedakan taat karena takut api neraka. Tapi taat sama karena cinta Tuhan. Yang ngerti bilang amin dulu. Kita bukan taat supaya kita masuk surga. No, kita taat karena Tuhan terlalu baik sama kita. Anak saya yang paling besar, Bapak Ibu suka minta sesuatu kalau harus taat. Dia sekarang lagi sekolah minggu. Kalau di sekolah minggu dia maunya ikut teens. Tahu teens kan? Anak saya itu Genesaret umurnya 7 tahun, Bapak Ibu. Bagi saudara yang baru kenal saya pada pagi ini. Anak saya Genesaret 7 tahun. Teens itu 13 tahun. Jadi dia nggak mau ikut kids, maunya ikut teens. Saya kasih dia lah nego. Ini antara Amerika sama Indonesia. Tarif Trump. Saya bilang gini, kalau gini mau sekolah minggu, papa ajak nanti beli mainan. Bener ya papa? Sekolah minggu lah dia. Dan mulai saat itu apa-apa dia mulai tawar-menawar sama saya. Gini sikat gigi, kalau sikat gigi kasih apa? Kasih gigi. Orang itu gigi lo kok. Gini makan habis, kalau habis kasih apa? Kasih kenyang. Dengar baik jemaat Gelo. Yang hari ini Tuhan izinkan untuk saya layani. Dengar baik. Ketaatan kita kepada Tuhan bukan Tuhan yang untung. Kita yang untung. Saya ulang lagi, ketaatan kita sama Tuhan bukan Tuhan yang untung. Siapa yang untung? Karena pada prinsipnya Tuhan gak bisa bertambah untung, gak bisa bertambah rugi. Tuhan itu statis, stabil, gak berubah. Kamu sembah gak sembah, dia tetap. Kamu kasih persembahan gak kasih persembahan, dia tetap. Kamu ngampunin gak ngampunin, dia tetap. Kamu ke glow gak ke glow, dia tetap. Kamu jawab atau gak jawab saya, dia tetap. Tapi gue ngambek sama lo. Dia tetap apa? Dia tetap Tuhan. Tuhan stabil, statis, never change, gak pernah berubah. Seluruh larangan yang Alkitab tulis bukan untuk kebaikan Tuhan. Seluruh larangan yang Alkitab tulis untuk kebaikan kamu. Tulisan di jalan tol, kecepatan maksimal 120 km per jam. Itu untuk kebaikan jasa marga, untuk kebaikan kita. Kalau gak percaya gas aja terus. Paling kalau ketemu Bapak di surga. Ada gardu listrik, dilarang memegang, tegangan tinggi 1 juta volt. Terus saudara bilang, alah nih Tuhan, nih PLN suka-suka PLN kau pegang. Tinggal pilih well done, medium rare, atau gosong. Betul tidak? Ketika Tuhan bilang adik-adik muda terang dan gelap gak bisa bersatu. Woi! Yang pernah gak lihat gue loh. Adik-adik muda ketika Alkitab bilang terang dan gelap gak bisa bersatu. Yang gue bilang, Pak Pendeta aku ingin menerangi dia. Situ bukan PLN. Dengar baik perkataan saya. Ketidaktaatan saat ini untuk kesenangan sesaat akan jauh rugi daripada konsekuensi yang menanti di depan. Lihat Abraham, Sarah. Karena gak taat sama Tuhan. Sarah menyuruh Abraham menghampiri Hagar. Abraham meniduri Hagar. Karena kesenangan sesaat. Buah dari ketidaktaatan sampai hari ini. Betul apa tidak? Ini yang tahu-tahu aja nih. Dari keturunan Hagar sampai hari ini. Adik-adik muda. Ketidaktaatan hari ini. Karena cuma pengen senang sesaat. Dengar baik dari mimbar yang kudus ini. Konsekuensinya tidak sebanding. Ngeri, ngeri, ngeri. Kalau kamu milih kesenangan, anak muda kamu pacaran, kamu kasih badan untuk kesenangan sesaat. Konsekuensinya apa? Hamil di luar nikah. Dan seterusnya. Free sex. Konsekuensinya apa? HIV, AIDS dan teman-temannya.
dan seterusnya. Mari kita diam-diaman sampai Tuhan datang. Ayo kita kuat-kuatan, siapa yang paling diam di sini? Ketidaktaatan. Ketidaktaatan. Saya mau tanya sama jemaat Gelo Tamrin Residen yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, suka menolong ini. Saya mau tanya, kenapa ular godanya Hawa? Kenapa enggak Adam? Yuk, salah benar tidak mempengaruhi keselamatan. Hanya ada 2 orang di Taman Eden, betul? Kenapa ular godainnya Hawa, bukan Adam? Karena Adam seram Pak, itu Adamnya Inul. Kumisnya tebal, itu Adam Inul. Kenapa ular jemaat Gelo Tamrin ini slow. Ini ngomong gak marah-marah. Hei! Kenapa ular godainnya Hawa, bukan Adam? Saya tanya sana lagi ya. Gak apa-apa, sudah izin sama Om Gilbert sampai sore, saya akan putar-putar. Kenapa ular godainnya Hawa, gak Adam? Ular kan bukan mana yang salah pilih, pasti ular udah tahu mana yang paling mudah dijatuhkan. Kenapa ular godainnya Adam, bukan Hawa? Karena Hawa cuman dapat, Bapak Ibu, karena Hawa hanya mendapat communicate knowledge. Dia cuman tahu, kenapa dia cuman tahu nggak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Hawa nggak dengar dari Tuhan, betul tidak? Kalimat larangan itu Allah sampaikan kepada siapa? Adam. Adam itu Bapak Ibu dapat yang namanya reveal knowledge. Allah sendiri yang ngomong sama Adam. Jadi karena Adam dengar dari Allah langsung kenapa dan bagaimana. Karena Adam punya kedekatan sama Allah, makanya ular gak datang sama Adam. Karena kalau ular datang sama Adam, disate itu ular. Makanya kenapa yang ngomong Hawa. Yang ngomong bukan ular. Kalau ular ngomong ke Adam, karena Adam ini terlalu cinta sama Hawa, makanya Adam dengerin Hawa. Pak, jangan sampai karena kamu cinta sama istrimu, kamu korupsi buat cari duit. Jangan sampai karena kamu cinta sama istrimu, kamu melakukan yang aneh-aneh. Hari-hari ini ada banyak suami korupsi, bukan karena korupsi, tapi karena istrinya. Di sini nggak ada. Di Mesir. Kadang-kadang kan istri yang suka dorong suami untuk apa? Teman angkatan kita apa udah punya mobil Pak. Bukan lagi 2 pintu, gak ada pintu. Keluar dari bawah tuh mobil orangnya Pak. Kadang-kadang istri yang suka gini sama suami. Pak, itu bos Pak, deketin, jilat. Sampai habis Pak. Karena Hawa hanya mendengar dari Adam. Ini menjadi bukti bahwa jangan kenal Tuhan dari kata pendeta doang. Saya pendeta yang percaya itu orang-orang yang pada lockout itu. Yang pada lockout itu. Woi! Respon dong. Udah gajian kan? Ya Pak, udah Pak, tapi uang saya kayak punya saya Pak. Baru nyampe, tring. Langsung pinjol motong semua. Bapak Ibu, orang-orang yang lockout itu, saya percaya sesungguhnya mereka gak pernah kenal Tuhan. Betul tidak? Saya percaya kalau orang yang pernah ditolong, dibela, diangkat, udah kepepet, gak ada tiba-tiba ada mukjizat, orang yang udah pernah di gereja nangis kejar. Oh Yesus, padahal ibadah belum mulai. Saya pendeta yang percaya kalau saudara pernah di gereja nangis. Itu semua air di muka keluar. Yang ini udah gini Yusti. Saya percaya kalau kita udah pernah nangis sama Tuhan gitu kan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Ku pandangmu bereng itu. Bertolong. Saya percaya. Orang kayak gitu. Mau ada badai kayak. Mau ada apa kayak. Dia akan bilang berat sih hidup. Tapi ninggalin Yesus gak akan.
susah sih hidup. Tapi tuker yang kekal untuk yang sementara gak akan. Memang jomblo sih saya. Udah 45. Udah kayak kemerdekaan Indonesia. Tapi gak akan tuker yang kekal untuk yang sementara. Saya bantuin ya biar rame. Amin. Rasio pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan ketenangan dalam hidup kita. Kadang-kadang kamu khawatir bukan karena kamu gak punya iman. Kadang-kadang karena kamu gak kenal Tuhan. Kadang-kadang kamu gak bisa tidur bukan karena kamu kurang iman. Karena kamu gak kenal Tuhan. Suatu hari ada sekelompok sirkus datang ke sebuah kota. Mereka mengadakan puncak acara. Seluruh penonton di kota itu kumpul di sirkus itu. Kumpul. Dan paling penting acaranya seorang bapak bilang gini. Di atas tali yang selembar itu. Para penonton, percaya tidak saya bisa melewati tali ini tanpa pegangan tangan. Penonton bilang percaya. Dia jalan. Namanya sirkus pura-pura jatuh padahal gak jatuh. Gitu semua. Sampai di ujung, percaya gak saya bisa balik tanpa pegangan tangan, tutup mata. Bisa gak? Percaya. Balik lagi. Percaya gak saya naik sepeda, lepas tangan, tutup mata, tanpa pegangan. Percaya tidak? Percaya. Lewat lagi. Dan percaya tidak, saya bisa naik sepeda, lepas tangan, tutup mata, boncengin orang. Dan selamat sampai ujung. Percaya tidak? Percaya. Ditanya, siapa yang mau saya bonceng? Gak ada yang angkat tangan. Kita kan gitu. Kita gampang khotbahin orang. Lu ampunin lu, biar ada berkat lu. Karena bukan lu yang disakitin. Udah lu kasih persembahan, kasih perpuluhan, lagi kurang, udah pasti diberkati. Karena bukan lu yang kurang. Udah lu kalau Gideon khotbah lu jawab. Karena lu gak pernah ngelakuin. Saya mau bilang sama saudara. Dan suatu ketika ngomong gitu ada anak kecil. Saya. Anak kecil itu naik, satu penonton pada deg-degan. Lewat di ujung, karena namanya sirkus pura-pura jatuh tapi gak jatuh. Sampai di ujung, semua tepuk tangan, hebat, bravo. Pas turun, para penonton mendekati anak kecil. Adik kamu berani banget, apa rahasianya? Cuma ngomong, itu papa saya. Kenapa anaknya percaya? Papa, anak saya pak bu. Rumah kami kan 5 hektar. Lantainya 32 hektar. Suka naik ke atas. Gak pernah ada aba-aba, lompat. Lo naik, lompat. Kenapa dia berani lompat? Gila dia. Karena dia tahu papanya akan gendong. Kemarin di rumah kami di lantai 47. Saya belum bilang, saya orang paling kaya, mohon maaf saudara. Uang bukan isu buat keluarga saya. Buat saya isu. Anak saya yang paling kecil, Johannes, dia lompat. Saya lagi begini nih, dia tiba-tiba naik ke atas, gak lihat saya, tak, dia lompat. Set. Itu neneknya, saya punya pembantu ada 2 juta. Itu neneknya, omanya, istri saya membantu. Pas gini, set. Dia cuma ketawa, hehehe. Saya kalau gendong dia saya giniin, dia ketawa, Coba kalau sudah saya gituin. Ya gue lepas lah. Main nyawa masing-masing aja lah. Ada pernah lihat gak anak kecil dilempar ke atas nangis? Ada sih. Tapi rata-rata kalau papanya yang gendong apa? Ketawa. Kenapa? Gila juga dia itu. Dia ketawa karena dia tahu papanya akan apa? Akan catch him. Hey, kalau kamu jatuh, Tuhan tangkap kamu. Bermimpilah yang besar. Berharaplah yang besar. Karena Tuhanmu besar. Susah banget sih percaya sama saya. Amin. Yang pertama, ketaatan adalah hasil dari keintiman. Bapak Ibu seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. God does not reveal himself to those who merely seek answer. He reveals himself to those
who obey. Tuhan tidak akan memunculkan dirinya kepada mereka yang cuma cari jawaban. Cuma minta jawaban lebih tepatnya. Tapi Tuhan akan mereveal, menunjukkan dirinya kepada mereka yang mau taat. Kadang-kadang isu kita, Tuhan, kalau memang Tuhan ada, tunjukkan begini. Memang ada kalanya Tuhan bekerja. Tapi seringkali taatlah. Sekalipun kelihatannya gelap. Amin. Banyak orang Kristen, mohon maaf, transaksional. Kalau Tuhan tolong, saya buat ini. Kalau Tuhan ini, saya buat ini. Padahal Tuhan gak pernah bilang gini, kalau kamu baik, gue mati di kayu salib. Gak ada. Seperti cinta kita sama anak saya, seperti anak kita. Bukan kita nikah, bukan, tapi anak kita. Anak saya waktu lahir cuma bisa, mohon maaf, pup, makan, tidur. Pup, makan, tidur. Pup, makan, tidur. Tidak pernah menghasilkan uang. Bisa sih kalau saya bawa ke lampu merah. Kami pura-pura tidur di sampingnya. Pup, makan, tidur. Pup, makan, tidur. Betul tidak? Tapi saya sayang sama dia. Even though dia belum beneficial sama saya. Tuhan juga gitu. Ada orang, mohon maaf, kasih persembahan dengan mental transaksional. Kalau aku kasih 1 juta, firman-Mu berkata 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Itu bukan ngasih, itu mancing. Nggak, betul tidak? Betul tidak? Kalau kita suka begitu sama Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah begitu sama kita. Bilang kiri kanan saudara, lo jangan kayak gitu. Bilang pendeta yang suruh ayo. Gimana mau taat sama Tuhan? Sama hamba Tuhan ini gak taat. Yang kedua, mari kita cepat saja. Kenapa kita perlu taat dan bagaimana kita taat? Yang pertama, kita taat. Taatan adalah buah dari keintiman. Easy, gampang. Kalau kamu dekat sama Tuhan, kamu dengan mudah taat. Saya lain seorang anak muda yang sudah puluhan tahun, lebih tepatnya di bawah 10 tahun terlibat onani masturbasi. Dia udah pakai kekuatannya untuk nggak onani masturbasi paling top 2 bulan. Jatuh bangun tanpa cantik. Dia jatuh bangun terus. Satu hari dia udah lakukan yang terbaik, dia jatuh. Dia bilang, Kak, gimana saya bisa lepas sama masturbasi sih, Kak? My best, the best pencapaiannya 2 bulan. Terus saya tanya begini, stop ngitungin hari berapa kamu gak ngelakuin masturbasi. Stop fokus sama kelemahan kamu dan mulai fokus sama Yesus. Kita biasanya terikat, kita fokus. Gak ngerokok. Lama-lama jadi makin besar. Momok itu makin kuat. Fokus sama Yesus, saya bilang sama dia. Intim aja sama Tuhan. Minta kekuatan. Kalau jatuh minta pengampunan. Bangkit lagi sama Tuhan. Sekarang saya layani Bapak Ibu. Sampai hari ini saya tanya, kapan terakhir kamu melakukan masturbasi? Udah lupa Pak Pendeta. Saya gak pernah hitung lagi. Apa yang membuat kamu berbeda dulu dengan sekarang? Karena semenjak saya gak fokus sama kelemahan saya fokus sama Tuhan. Detik itu, saya dimampukan Tuhan bebas atas ikatan. Yang kedua, mari kita cepat saja. Bapak Ibu, karena waktu saya sudah hampir habis. Bukan saya mau dipanggil Tuhan, tapi. Yang kedua, obedience is not based on the result. Ketaatan, taatlah apapun hasilnya. Taatlah apapun hasilnya. Bukan kalau kamu mau diberkati. Karena ketaatan yang Yesus maksud menghubungkan ketaatan dengan kasih. Bukan dengan outcome. Obedience is our responsibility. Outcome is God's responsibility. Ketaatan adalah bagian tanggung jawab kita. Hasilnya urusan Tuhan. Kalau memang karena Tuhan saya digeser dari kantor saya, it's okay. Tapi dari mana nanti saya makan? Tuhan tanggung jawab sama kamu yang taat. Kalau memang karena taat saya gak punya cowok, saya putusin saya karena saya gak mau kasih tubuhnya sama dia. Gak apa-apa, nanti Tuhan kasih cowok yang lebih baik. Tugas kita taat, apapun hasilnya Tuhan tanggung jawab. Saya ulang lagi, tugasmu taat. Apapun hasilnya, saya pendeta yang percaya tidak akan pernah dipermalukan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bisa lebih dahsyat dari ini tepuk tangannya. Ketaatan adalah tanggung jawab saya.
Sama-sama bilang sama saya, ketaatan adalah tanggung jawab saya. Hasilnya tanggung jawab Tuhan. Jangan ambil bagian Tuhan, lakukan bagianmu. Jangan urusin bagian Tuhan, urus bagianmu. Pengertian di belakang, ketaatan di depan. Kalau kamu ngerti dulu baru taat, itu bukan iman, itu namanya logika. Tapi kalau kamu ngerti nggak ngerti, tapi saya mau taat sama Tuhan, sesakit apapun, seberat apapun. Memang ini beauty banget kalau diomongin di mimbar. Tapi ketika in the real life, kamu yang pengusaha, whatever the price will be, taat. Adik-adik muda, kalau hari ini pacarmu ala Ion, pacarmu bukan anak Tuhan, berarti kamu perempuan. Perempuan itu dipimpin, masa kamu mau dipimpin sama orang buta? Memang gak menarik khotbah ini. Memang. Saudara sadar gak sih sekarang jemaat modern udah mulai bergeser. Khotbahnya begini, apa yang Tuhan bisa kasih ke saya? Jadi pusatnya bukan Tuhan lagi, tapi kita. Padahal Injil sebenarnya adalah pusatnya Tuhan. Kita kasih ke Tuhan. Memang gak ada yang amin juga, gak apa-apa. Terlambat. Obey God and leave all the consequence to Him. Obey God and leave all the consequence to Him. Taati Tuhan dan tinggalkan, biarkan Tuhan yang bertanggung jawab atas hasilnya. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego. Mari kita baca Daniel 3, 17-18. Sama-sama kita baca. Sambil saya undang pemain burung, pemain keyboard bisa bantu saya. Thank you so much. Ayat yang ke-17, 18, 3, 2, ya. Dari perapian yang apa? Menyala-nyala dari apa? Dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat yang ke-18, mari kita baca kalimat iman. Tetapi seandainya tidak apa? Bahwa kami tidak akan dan tidak akan menyembah. Sadrak, Mesak, Abednego never know. Gak pernah tahu akan selamat atau enggak. Tapi belum, walaupun dia gak tahu, dia punya statement yang firm. Tuhan tolong gak tolong, aku gak akan nyembah dewa Tuhan. Berapa waktu lalu seorang musisi Indonesia namanya Ahmad Dhani mengeluarkan lagu yang menurut saya cukup rohani. Lagunya begini. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau mendiami pendetamu? Tuhan bukan asuransi kebakaran. Jangan cinta Tuhan supaya diberkati. Kamu akan sakit loh kalau istrimu sayang sama kamu karena ada maunya. Halo. Suatu ada seorang anak yang sebulan tiba-tiba baik, ngepel, nyapu, cabut tanaman, cabut gardu listrik, mandiin anjing, dinosaurus, pokoknya baik sebulan. Baik. Mamanya udah, ih gila nih anak saya baik banget. Tepat sebulan anaknya keluar dari rumah dan bilang gini, Mama, aku sebulan udah gini, mamanya keren, Mama bangga. Sebentar Mama, anaknya ke dalam kasih kertas. Mama, ngepel 5 juta, nyapu 10 juta, cabut gardu listrik 5 juta, total 150 juta. Mama bilang, oh baiknya ada maunya ya. Ya dong Mama, gak ada yang gratis di muka dunia. There is no free lunch. Oke, Mama bayar. Mamanya ambil duit, sebelum ambil duit kasih kertas, balikin lagi. Ini, apa ini Mama? Dibaca. Hamilin kamu, menghamilkan kamu, mengandung kamu. 1 miliar. AC di perut. Makan, apalagi kamu makan suka babi. Sekian juta, total
menyusui, cebokin, mandiin, sekolahin. Total sekian puluh M. Langsung anaknya robek kertas yang ditulis awal. Dia robek kertas mamanya, dia bilang, "Mama, kita damai saja." Saudara ketawa karena saudara tahu gak apple to apple. Kalau kamu mau menyodorkan kebaikanmu sama Tuhan, Tuhan akan bilang begini, what? Jangan gak usah Tuhan dia lawan, orang tuamu dulu deh. Kamu bilang, "Mama, aku kasih bulanan ke Mama." Mama bilang, kamu yang bisa baca, bisa nulis. Waktu kamu lahir, Mama punya pilihan untuk injek kepalamu yang kepala batu itu. Mama tinggalin karir untuk hidupin kamu. Saudara yang pengen anaknya sekolah di luar negeri, pikir baik-baik. Saya banyak ketemu jemaat, bukan berarti luar negeri salah, tapi banyak ketemu jemaat yang anaknya baik ketika keluar negeri, kembali dari luar negeri. Karena depan mata saya, mamanya ngajarin anak yang udah lulusan USA. United Saudi Arabia. Apa itu tepuk tangan itu? Depan mata saya, anak mama bilang gini, "Nah gini, mama bilang gini, anak bilang gini, you know ma, listen, mama tuh gak tahu apa-apa, udah diam aja. Aku lebih ngerti, mama ngerti apa sih?" Saya yang di samping saya lihat itu, saya bilang, gila ini kalau anak gue. See, whatever the price will be. Kamu yang sedang berada dalam ujung rumah tangga yang mau bercerai. Perceraian bukan jawaban. Kamu mungkin tenang 1-2 bulan. Tenang 1-2 tahun. Tapi untuk seterusnya. Taat apapun hasilnya. Jangan taat. Taat mah gampang kalau kita tahu untung. Itu bukan taat, itu namanya bisnis. Betul tidak? Kamu yang pahit sama, ada orang gitu kan pahit ya, aduh ampun gini. Sampai mati, saya gak akan ampunin. Dengar baik ya. Saya pernah layani orang Batak. Ini gak semua orang Batak, tapi orang Batak. Yang benci banget. Saya diminta sama keluarganya untuk dampingin. Saya masuk ke rumahnya nih. Saya panggilnya Namboru. Horas Namboru. Amang tua, maksudnya pendeta, boleh masuk. Si setan itu di luar. Terus saya bilang sama dia, "Namboru, ampunilah." Memang yang dilakuin sama temennya itu, saudaranya itu, memang hancur banget, ngaco banget. Tapi kan dia yang rugi. Udah dipahitin. Alkitab bilang dengan tegas, barang siapa tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni. Artinya apa? Tokopedia. Ya bisa gue denger ngomong apa? Salah sendiri kenapa bunyi depan gue? Ada orang udah mau nangis. Tokopedia, udah gue sembuat aja lah. Jadi kalau ada yang kerja di Tokopedia tolong dibayar lah. Gue promosiin di sini. Tolonglah kalau di gereja ada yang namanya itu aplikasi. Diklik, swipe sebelah kanan, notifikasi off. Nanti habis ini Shopee nih. Sampai di mana khotbah saya tadi? Lupa gue. Gak mau ngampunin. Orang yang gak mengampuni kalau gampang gak masuk surga. Suka gak suka, mau gak mau, terserah. Alkitab bilang dengan jelas. Kalau gak mampu bilang, "Tuhan aku gak mampu, ampuni aku. Tolong aku." Saya tahu memang sakit banget, saya tahu berat banget. Tapi Tuhan bilang, lakukan. Ampuni. Mungkin monster dia, mungkin nama monster itu papamu, ampuni. Mungkin nama monster itu mamamu, ampuni. Mungkin nama monster itu sahabatmu atau mungkin mantan suamimu, ampuni. Ampuni. Jangan mimpi masuk surga kalau kamu masih nyimpen benci sama orang. Karena gimana kalau ketemu di surga gimana? Si setan ini masuk juga kau setan. Boleh, kalau di sini gue gak mau di sini. Jadi kamu pindah dong ke neraka. Bilang kiri kanan saudara, ampuni.
Kok gak mau taat sih? Yang ketiga, yang terakhir. Ini kesukaan saya. Obey even when you don't understand. Taat sekalipun kamu gak ngerti. Sama-sama bilang sama saya, taat sekalipun saya gak ngerti. Yusuf di Alkitab ketika istrinya tunangannya Maria tiba-tiba hamil. Belum ada Alkitab. Yusuf taat. Musa, perintahkan Musa, baca Alkitab kan. Ketika Musa disuruh Allah lemparkan tongkatnya. Tongkatnya berubah jadi apa? Ular. Kita semua tahu. Apa kata Allah sama Musa? Peganglah ekornya. Kita tahu. Kalau pegang ular paling bahaya pegang. Karena kalau pegang ekornya kepalanya balik. Matemaho. Itu bahasa Yunani kuno. Metemeho. Betul gak? Saya gak pernah dengar tuh Musa bilang sama Tuhan. Tuhan sebentar nih. Maksud Tuhan kepala kali. Ini Tuhan pernah nonton Animal Planet kan? No, Musa pegang ekor aja gak banyak cincong. Ketika Yesus bilang sama pelayan di pernikahan. Kata Yesus kepada pelayan. Ambil, cedok, kasih. Ketika Yesus bilang sama para murid-muridnya, ambil roti, bagikan. Roti di tangan murid-murid masih 5 roti 2 ikan. Enggak langsung tiba-tiba banyak. Tapi ketika mereka bagi, kok gak habis? Taat. Ketika Tuhan bilang sama Petrus, tebarkan jala di sebelah kanan. Apa kata Petrus? Semalam-malaman kami gak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya. Alkitab bilang apa? Sampai gak kuat lagi kapal itu. Betul apa tidak? Saya bisa on and on. Saya bisa kasih terlalu banyak kisah di Alkitab. Bahkan ketika Tuhan bilang sama Gideon bin Yoas, bukan Gideon bin Simanjuntak. Alkitab bilang pasukan Gideon 32.000. Pasukan musuh 135.000. Itu 4 kali lipat. Itu aja udah gak mungkin menang. Tapi Tuhan bilang gini sama Gideon. Gideon yang takut suruh pulang. Dan Gideon dengan pede bilang yang takut pulang semua. Sampai Gideon bilang, sebentar, gak gitu maksudnya. Gak gitu, gak maksudnya yang benar-benar takut aja. Alkitab bilang dari 32.000, Tuhan bilang gini, dikurangin lebih banyak lagi, 10.000 lebih pulang. Tuhan bilang gini, too many kata Tuhan. Suruh minum di sungai. Yang minum, mohon maaf, kayak anjing, suruh pulang. Saya yakin Gideon udah bisikin, jangan kayak anjing ya, jangan kayak anjing. Tiba-tiba minum semua, sisa 300. 300 bagi 1.350.000, 450 orang lawan 1 orang. Saudara Panglima Sudirman juga stres. Kalau Panglima Sudirman bilang ini Panglima Sudirman 300 lawan 450 orang. 1 orang Israel ngelawan 450. Tapi kita semua tahu. Bahkan ketika Gideon mau menyerang, Tuhan bilang apa? Ambil buyung, ambil suluh. Tebas kepala buyung. Demi nama Tuhan, demi nama Gideon. Ketika Tuhan suruh Yosua di tembok Yeriko. Yosua panglima perang. Tuhan bilang sama Yosua, puterin 1 hari 1. Hari ke-7, 7 kali. Jangan ada yang ngomong. Saya yakin tidak ada perempuan di kelompok itu. Yakin saya. Karena kalau ada perempuan pasti hari pertama udah ngoceng. Joshua bikin apa? Jok kita ini Joshua. Siapa ngana ini? Siapa ngana ini Joshua? Ngana ini Joshua. So gila ngana suseno ngana ini Joshua. Ini orang Batak so Manado. Ini Joshua pangana, pak kita, pagoda, pastilas Joshua. Puasa makan gampang. Puasa minum gampang. Puasa moncong. Bilang kiri kanan saudara, kadang-kadang moncong lo harus puasa. Bilang. Ayo saya liatin 3, 2, 1 ayo bilang. Ayo bilang. Kadang-kadang moncong lo harus puasa. Di hari ke-7. Saya bisa bayangin gak setiap hari orang Yeriko bilang apa? Gila woi, gila. Karena kan tembok. Betul gak? Tiap hari orang-orang Yeriko bilang gini. Hei. Taat itu memang awalnya gak masuk akal. Tapi kalau kamu mau taat, dengar perkataan saya. Akan ada yang namanya aha moment. Dalam hidup orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, aha moment. Apa maksudnya? Nanti kamu taat. Berapa waktu kemudian, kamu gini.
Otakmu yang kecil itu ngerti. Pantesan gak dikasih di situ. Ternyata diperiksa KPK. Pantesan gak nikah sama si lontong itu. Yang kamu bucin banget itu. Karena kalau kamu lihat mantanmu di Facebook, mantan SMA-mu yang kamu pernah nangis, gak pernah tidur itu nangis. Pas kau lihat di Facebook, hancur banget mukanya sekarang. Haleluya, Tuhan menyelamatkan aku. Itu yang ketawa kan pernah cek mantannya kan di Facebook itu. Kamu akan ngerti, pantesan aku gak dikasih kerja di situ. Gini deh gampangnya, Tuhan tahu masa depan. Kamu gak tahu. Dia ditinggi di atas. Wes saja kita percaya. Belok kiri. Hati-hati. 500 meter ada polisi. Wes aja, kamu gak kenal di mana rumahnya, siapa bapaknya, gereja di mana sih Wes itu. Tapi kamu ikutin tanpa banyak tanya. Wes itu kita percaya, Roh Kudus yang bilang sama kita, ampuni, maafkan, jangan, itu suami orang. Gideon itu khotbah semangat, lo jawab dong. Dengarkan suara Roh Kudus yang ngomong begitu. Amin. Saudara boleh lupakan seluruh khotbah saya. Saudara boleh lupakan bahkan muka saya. Saudara boleh lupakan bahkan nama saya. Tapi jangan lupakan satu hal ini. Ketaatan kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang untung. Kita yang untung.